wabarakatuh. Saya Desta Ayudwiana dari Fakultas Peternakan jurusan Peternakan dengan NIM 231061-2022. Saya kelompok 86 yaitu RTK. Apa sih yang dimaksud dengan platform digital? Platform digital adalah sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa lainnya. Sebagai contohnya, media YouTube, TikTok, WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi lain. Namun, tak jarang platform digital ini disalahgunakan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seksual. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak video berikut ini. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, salah satunya di dunia digital. Sekarang muncul istilah sextortion, semacam pemerasan yang meliputi ancaman untuk menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban. Jika tidak dipenuhi, tuntutan seksual pelaku bahkan juga bisa mengancam konten seksual privat milik korban untuk memeras uang atau tuntutan seksual lain. Beberapa negara kaya Amerika Serikat sudah punya dan menjadikan sebagai cybercrime, tapi aturan ini masih belum maksimal untuk melindungi masyarakat. Misalnya, ada riset yang nunjukin masih banyaknya penanganan hukum tindakan sextortion dan tingkat federal dan negara lain. Kalau ngefer ke Indonesia, belum ada undang-undang untuk melindungi dari tindakan ini. Even udah ada UU ITE dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini masih belum bisa jadi payung hukum untuk tindakan dan kejahatan ini adalah kekerasan seksual yang paling marak di Indonesia. Jadi, langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk melindungi warganya dari masalah ini? Coba kamu baca artikel yang ditulis oleh Ariana Lestur dari Indonesia yang berjudulnya Bentuk Kekerasan Seksual Online yang Memakan Banyak Korban, tapi Payung Hukumnya Masih Lemah. Bagaimana sih meninjau payung hukum di Indonesia? Payung hukum tindak pemerasan Indonesia diatur dalam KUHP, sementara pemerasan yang dilakukan dengan teknologi atau informasi elektronik secara khusus diatur dalam UU ITE. Menurut pasal 368 KUHP, pemerasan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sarana terjadinya dalam KUHP adalah dengan tindakan atau ancaman kekerasan. Jika mengacu pada definisi dalam KUHP tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai pemerasan karena tidak selalu mencakup harta kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa payung hukum ini masih simpang siur, belum pasti. Nah, maka dari itu kita sendiri harus berhati-hati. Berikut adalah video tentang bagaimana kita harus berhati-hati terhadap tindakan kekerasan seksual ini. Kejahatan pornografi, cybercrime, atau kejahatan online yang menjerat anak-anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mengapa setiap tahunnya bisa meningkat? Ada beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan media sosial atau medsos yang semakin banyak dan kurang bijak. Yang kedua, mudahnya anak mengakses internet melalui gadget, HP, dan laptop. Yang ketiga, kurangnya kewaspadaan orang tua dalam melindungi dan memantau aktivitas digital anak-anak. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama, sering berkomunikasi dengan anak terkait penggunaan gadget. Yang kedua, monitoring anak-anak saat mengakses dunia maya. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan segala perkembangan era digital saat ini, penggunaan media sosial berkembang sangat pesat dan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna jejaring sosial media juga berdampak negatif bagi penggunanya jika tidak digunakan secara cerdas dan bijak. Salah tips menggunakan media sosial secara cerdas dan bijak bisa kamu terapkan dalam dirimu sendiri. Berhati-hati dalam membagikan postingan. Jangan mudah menyebarkan informasi yang tidak akurat dan isu syara.
memanfaatkan sisi positif media sosial, tetap menjaga sikap etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, membangun relasi. Dengan menggunakan media sosial dengan bijak, kita dapat membangun hubungan positif dan mempromosikan budaya online yang sehat dan aman. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.